Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Ibu. Oke, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya memasuki pertemuan kita pada siang hari ini, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi kalau disimak ya, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami tentang isolasi termal dan bagaimana fenomena fisika dapat diterapkan untuk menciptakan alat yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk pendesain proyek. Oke, selanjutnya yaitu sebelum saya memasuki pembelajaran kita, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana teman-temannya semua hadir pada siang hari ini? Hadir. Oke, saya absen dulu ya. Melani Putri Adewi Sari. Hadir, Ibu. Lesdi. Oke. Yuski Kareski Amelia. Hadir. Bahrul Rahman Hasbah. Nurafika. Hadir, Ibu. Sartika. Nur Masyita. Hadir. Oke, semua hadir ya. Oke, langsung saja sebelum kita memasuki desain proyek kita pada siang hari ini, saya akan membahas dulu sedikit mengenai proyek kita, di mana pada proyek kita itu kita akan membuat sebuah termos sederhana. Jadi termos sederhana ini, termos itu tersusun dari 3 ya. Yang pertama itu yang di bagian dalamnya itu terdiri dari sebuah gelas kaca. Kemudian ada jeda antara gelas kaca yang menampung air dan gelas bagian luarnya. Nah, adanya ruang hampa di sini dapat meminimalisir kalor yang keluar dari suatu sistem ke lingkungan. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Berdasarkan kelompok yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membagi 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2 ya. Oke. Ini ada LKPD-nya. Pada LKPD itu ada sebuah barcode. Jadi silahkan di scan barcode-nya, di situ ada petunjuk pekerjaan proyek. Nah, saya beri waktu dulu 5 menit untuk mempelajari LKPD-nya. Tolong di scan barcode-nya ya. Di sini sudah ada alat dan bahan. Jadi pada proyek kali ini alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada ini apa namanya? Ini botol kaca. Ini adalah struktur terdalam dari termos kita. Kemudian di luarnya itu akan dilapisi dengan ini. Ini apa namanya? Aluminium foil. Oke. Nah, ini akan membantu menjaga ketahanan suhu di dalam gelas kaca. Oke. Mohon diperhatikan ya. Sudah buka semua? Sudah. YouTube ini, Bu. Yes. Jadi antara gelas kaca dengan struktur terluar dari proyek kita itu ada namanya ruang hampa. Jadi dia tidak langsung menyentuh keluar sehingga meminimalisir adanya perpindahan kalor. Dia tidak mempertahankan suhu di dalam botol tersebut. Suhu misalkan kita menggunakan air panas atau air dingin, tapi dia meminimalisir. Tidak ada perpindahan kalor, tapi dia meminimalisir penurunan suhunya.
Oke, sudah semua diperhatikan. Kelompok 1. Silakan mulai dikerjakan proyeknya. Ini ada aluminium foil. Di aluminium foil bungkus botol kacanya sesuai dengan kebutuhannya saja ya. 1 kali lilitan saja. Jadi yang pertama yaitu silahkan bungkus botol kacanya dengan aluminium foil. Kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik ini. Ini dua bahan ini dia itu bersifat adiabatik. Dia sulit untuk dia penghantar suhu yang sangat buruk. Artinya bahwa dia susah untuk menghantarkan suhunya kalornya. Jadi meminimalisir yang namanya perpindahan kalor secara cepat. Suhu dalam botol ini akan semakin lambat untuk berkurang kalornya. Mengerti? Misalkan kita taruh air panas. Nah, air panas itu dia tidak beda ya. Ketika kita menaruh di dalam sebuah air panas dengan kita taruh di dalam botol. Oke, silahkan. Nah, ini dia ada beberapa pertanyaannya ya. Jadi, pengaplikasian termos ini ada pada hukum pertama dan kedua termodinamika. Bagaimana bisa? Tolong diperhatikan ya LKPD-nya karena di LKPD itu sudah lengkap tutorialnya. Kemudian dicatat. Nah, ini juga saya sudah siapkan air panasnya. Kenapa? Iya. Jadi pada LKPD itu silahkan dicatat nanti perubahan suhunya di menit ke-5 ke-10 pasti akan ada perubahan suhu. Kemudian dicatat ya apa yang kalian peroleh dari proyek termos sederhana ini. Bagaimana hukum pertama dan kedua termodinamika berlaku di sini? Ini ada gelasnya. Oke, sambil kalian mengerjakan proyek saya tanya-tanya ya mengenai hukum pertama dan yang kedua termodinamika dalam penetapannya. Selain dari penggunaan termos ini sendiri, apa saja penggunaan prinsip hukum pertama dan kedua termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa diberikan contoh selain dari prinsip kerja termos ini, apa saja alat-alat atau alat-alat rumah
tangga yang berlaku hukum pertama dan kedua termodinamika. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Dina. Contohnya sumber termodinamika dua dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan AC dan kulkas. Juga itu. Oke, terima kasih Dina. Jadi pada termos yang sering digunakan di rumah tangga ini kan yang kita buat itu termos sederhana. Nah, kalau dalam yang sering kita gunakan itu oleh orang rumah yaitu strukturnya itu terdiri dari penutup. Penutupnya itu ada karetnya. Itu berfungsi untuk mempertahankan panas. Kemudian di struktur terdalamnya itu ini terbuat dari aluminium. Kemudian ada ruang hampa. Jadi dia ada penjeda antara struktur terdalam dengan terluarnya. Kemudian di bawahnya itu juga ada penyangganya. Dia biasanya itu terbuat dari karet atau karet atau gabus ya. Ya. Jadi dia tidak bersentuhan dengan bagian luar, di mana bagian luarnya itu biasanya terdiri dari plastik. Ini salah satu bentuk termos. Oke, kita lanjut ya. Silakan diisi LKPD-nya. Sambil saya akan menyampaikan kesimpulan dari penggunaan termos ini. Ibu, Ya. ini kalau sudah dibungkus botolnya dengan foil, dia apa lagi? Kalau Beri air panas. Ini ada air panas ya. Isi. Oke, jangan lupa diisi KPD-nya. Nah, berdasarkan proyek termos sederhana yang telah kalian lakukan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa air panas yang terdapat dalam termos suhunya akan tetap terjaga. Hal tersebut dikarenakan adanya wadah utama dari termos ini terbuat dari kaca, di mana kaca ini sangat buruk dalam penghantaran kalor. Kemudian dilapisi dengan ruang hampa dan plastik. Penutup luar termos yang terbuat dari plastik ini juga mampu mempertahankan perpindahan kalor dari sebuah sistem ke lingkungan. Kemudian kesimpulannya yaitu prinsip kerja dari termos yaitu berhubungan dengan hukum pertama dan kedua termodinamika, di mana plastik bersifat adiabatik. Artinya bahwa tidak ada perpindahan kalor. Oke? Nah, pada bunyi hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem termodinamika itu adalah konstan, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat bentuknya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pada prinsip termos itu, termos air dirancang untuk mempertahankan suhu suatu minuman, di mana biasanya air dalam jangka waktu yang lama. Misalkan kita menggunakan air panas, maka dia akan mempertahankan suhu panas.
Dan apabila kita menggunakan air dingin atau air es, itu dia akan mempertahankan kedinginan dari air tersebut. Nah, kemudian pada prinsip isolasi termal, termos dilengkapi dengan lapisan ganda dengan ruang hampa udara di antaranya. Udara di ruang hampa ini berfungsi sebagai isolator termal yang baik, mengurangi perpindahan panas melalui konveksi, radiasi, dan konduksi. Kemudian penerapan pertama hukum termodinamika, yaitu selain air atau minuman lainnya, berbeda dengan termos. Hukum pertama termodinamika menjamin bahwa energi total suatu sistem air dan termos itu terdapat konstanta. Panas dari air tidak dapat hilang ke lingkungan eksternal, tetapi secara perlahan itu suhunya itu akan menurun. Nah, kalau dia dilihat dari hukum kedua termodinamika, di mana bunyi dari hukum kedua termodinamika yaitu hukum menetapkan bahwa entropi dalam semesta cenderung meningkat selama proses alamiah dalam konteks termos air. Nah, keterbatasan efisiensi. Meskipun termos air dapat mempertahankan suhu air dengan sangat baik, hukum kedua termodinamika menegaskan bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan perpindahan panas. Ada selalu sedikit perpindahan panas yang terjadi dari era yang lebih panas air di dalam termos ke arah yang lebih dingin atau di sekitarnya. Mungkin sebelum saya lanjut, bagaimana perkembangan proyeknya? Sudah dibuat. Oke, sudah dibuat ya. Jadi setiap 5 menit itu kita mengecek apakah suhunya dia menurun atau bagaimana. Kemudian silahkan diisi pada LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai proyek yang telah dilakukan? Ini Bu, ini Bu botol plastik. Dia botol plastik ini, dia tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi kalau kita menyimpan sebuah atau kita menaruh air panas di dalam wadah ini yang dimana dia sulit untuk menghantarkan kalor, maka dia mampu mempertahankan suhunya. Meskipun dia tidak bisa mempertahankan secara permanen, namun durasi waktunya mempertahankan suhu kalor itu lebih lama. Bagaimana yang lain? Jadi berdasarkan apa yang telah kalian lakukan proyeknya, satu orang coba jelaskan kepada saya apa yang dapat kalian ambil kesimpulan dari proyek termos ini. Oke, Dina silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil proyek yang telah dilakukan, bahwa air panas yang terdapat di dalam termos suhunya akan tetap terjaga. Hal tersebut dikarenakan waktu untuk waktu dari termos Ada yang lain? Nah, Ibu. Oke, silakan. Jadi Ibu, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil proyek yang telah dilakukan bahwa air panas yang terdapat di dalam termos itu atau yang kalian dipraktekkan yaitu sebaiknya akan tetap terjaga karena hal tersebut dikarenakan wadah utama dari termos itu adalah botol kaca yang merupakan isolator atau pembumbung panas yang
buruk. Adanya lapisan itu oleh aluminium foil dapat mencegah panas untuk keluar. Nah, jadi penutup luar termos itu terbuat dari bahan plastik yang merupakan isolator. Nah, jadi selain itu adanya ruang hampa udara menyebabkan suhu tetap terjaga. Mungkin itu dari hasil praktikum tadi Bu, mungkin jawaban saya. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi, apa fungsinya kita melakukan praktikum ini bukan hanya semata-mata kita tahu saja, tapi kita tahu bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap kita menemui hal-hal itu jangan hanya kita terima saja bilang, oh iya ini sesuai dengan penciptaannya atau dan lain sebagainya ya. Tapi pasti ada hal penemuan-penemuan sebelumnya sehingga tercipta sebuah hal ini dan semua itu ada alasannya. Jadi kita harus lebih kritis dengan apa yang kita gunakan selama ini karena sumbangsi terbesar dalam kehidupan itu ada pada fisika termasuk pada listrik. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya karena kita telah melakukan pengerjaan proyek, kalian juga sudah menyampaikan apa yang dapat kalian ambil dari proyek ini. Silakan kumpul dulu LKPD-nya. LKPD-nya dikumpul. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Aman semua? Aman Bu. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Jadi, karena ini sudah pengerjaan proyek, maka pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi saya harap anak-anak sekalian belajar ya mengenai hukum pertama dan kedua termodinamika. Karena pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi apa yang telah kalian peroleh setelah beberapa pertemuan tentang hukum pertama dan kedua termodinamika. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Dari Ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian karena kalian sudah aktif, kalian sudah mau berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Sebelum itu mungkin ada evaluasi dari kalian mengenai pembelajaran dari saya supaya saya bisa memperbaikinya dalam pembelajaran berikutnya. Jadi setiap di akhir pertemuan saya akan melakukan evaluasi sebagai bahan pembelajaran bagi saya untuk memperbaiki lagi model pembelajaran atau kalian ada dari cara saya mengajar ada yang kalian tidak suka? Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Saya tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.